Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aftika Devia dengan NIM 01021282328054 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video ini, saya akan menjelaskan jawaban UAS mata kuliah Ekonomi Trika Dasar. Dalam penjelasan ini, saya akan menjelaskan alasan dari setiap jawaban yang saya tulis berdasarkan bahasa dan pemahaman saya sendiri. Langsung saja soal nomor 1. Pada soal nomor 1 diberikan hasil estimasi regresi data panel dengan metode Ordinary Least Square atau OLS, yaitu IN pendapatan sama dengan 7,215 ditambah 0,082 pendidikan ditambah 0,015 umur dikurang 0,124 perempuan ditambah 0,098 internet plus error term. Dari persamaan tersebut, saya diminta menjelaskan interpretasi dari setiap variabel independen. Maka dari itu, sebelum masuk ke masing-masing variabel, saya terlebih dahulu memahami bahwa variabel dependen dalam model ini adalah pendapatan pekerja yang dihitung dalam bentuk logaritma natural atau IN. Sedangkan variabel independennya terdiri dari pendidikan, umur, jenis kelamin, perempuan, dan penggunaan internet. Tujuan model ini adalah melihat bagaimana pengaruh setiap variabel tersebut terhadap pendapatan pekerja. Yang pertama, interpretasi konstanta. Untuk bagian konstanta, nilai yang diperoleh adalah 7,215. Alasan saya menuliskan bahwa konstanta menunjukkan nilai rata-rata pendapatan ketika semua variabel independen bernilai 0, karena dalam model regresi, konstanta memang menggambarkan titik awal atau kondisi dasar. Artinya, jika pendidikan sama dengan 0 tahun, umur 0, responden bukan perempuan, dan tidak menggunakan internet, maka nilai log pendapatan yang diprediksi sebesar 7,215. Walaupun kondisi tersebut mungkin tidak realistis terjadi dalam kehidupan nyata, tetapi konstanta tetap penting karena menjadi dasar pembentukan model regresi. Selanjutnya yang kedua, interpretasi variabel pendidikan. Koefisien variabel pendidikan adalah 0,082. Saya menjelaskan bahwa setiap tambahan 1 tahun pendidikan akan meningkatkan pendapatan sekitar 8,2% dengan asumsi variabel lain tetap atau ceteris paribus. Alasan saya menyimpulkan seperti itu karena model menggunakan bentuk logaritma natural pada variabel pendapatan. Dalam model log-lin seperti ini, koefisien dapat diinterpretasikan sebagai persentase perubahan. Jadi, ketika seseorang menempuh pendidikan lebih lama, kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya juga meningkat. Pendidikan biasanya membuat seseorang memiliki keterampilan yang lebih baik, peluang kerja lebih luas, dan produktivitas lebih tinggi. Karena itu, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pendapatannya cenderung meningkat. Kemudian yang ketiga, interpretasi variabel umur. Koefisien variabel umur sebesar 0,015. Saya menjelaskan bahwa setiap kenaikan umur 1 tahun akan meningkatkan pendapatan sekitar 1,5% dengan asumsi variabel lain tetap, sama seperti tadi ceteris paribus. Alasan saya menuliskan demikian karena umur sering dikaitkan dengan pengalaman kerja. Semakin bertambah umur seseorang, biasanya pengalaman dan kemampuan dalam bekerja juga meningkat. Pengalaman tersebut dapat meningkatkan produktivitas sehingga pendapatan juga ikut meningkat. Namun, dalam penjelasan saya tetap menggunakan asumsi ceteris paribus. Artinya, pengaruh umur dilihat ketika variabel lain dianggap tetap. Selanjutnya, yang keempat, interpretasi variabel perempuan. Koefisien variabel perempuan bernilai negatif yaitu min 0,124. Variabel ini merupakan variabel dummy di mana perempuan diberi nilai 1 dan laki-laki diberi nilai 0. Saya menjelaskan bahwa pekerja perempuan memiliki pendapatan sekitar 12,4% lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan asumsi variabel lain tetap. Alasan saya menyimpulkan demikian karena tanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah. Artinya ketika responden adalah perempuan, maka pendapatan cenderung lebih rendah dibandingkan kategori pembanding yaitu laki-laki. Dalam model dummy, interpretasi dilakukan dengan membandingkan kategori bernilai 1 terhadap kategori referensi yang bernilai 0. Selanjutnya, interpretasi variabel internet. Koefisien variabel internet sebesar 0,098. Variabel ini juga merupakan variabel dummy, yaitu bernilai 1 jika menggunakan internet untuk bekerja dan bernilai 0 jika tidak menggunakan internet. Saya menjelaskan bahwa pekerja yang menggunakan internet memiliki pendapatan sekitar 9,8% lebih tinggi dibandingkan pekerja yang tidak menggunakan internet. Alasan saya menuliskan demikian karena penggunaan internet dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja,
memperluas akses informasi, mempermudah komunikasi, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Di era digital saat ini, internet menjadi salah satu faktor penting yang dapat menunjang peningkatan pendapatan seseorang. Selanjutnya, soal nomor 2. Pada soal nomor 2, peneliti ingin menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 4 provinsi, yaitu A, B, C, dan D selama periode 2018 sampai 2025 menggunakan data panel. Dalam soal disebutkan bahwa terdapat karakteristik khusus masing-masing provinsi yang tidak diamati tetapi tetap sepanjang waktu. Oleh karena itu, digunakan pendekatan least square dummy variable atau LSDV yang juga dikenal sebagai fixed effect model. Alasan saya menggunakan metode LSDV atau fixed effect karena setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya seperti kondisi ekonomi, kualitas infrastruktur, sumber daya alam, tingkat pembangunan, atau kebijakan daerah yang mungkin tidak bisa diukur secara langsung. Karakter tersebut dianggap tetap selama periode penelitian, sehingga model fixed effect cocok digunakan untuk menangkap perbedaan masing-masing provinsi. Dengan metode LSDV, perbedaan antara provinsi dimasukkan ke dalam model menggunakan variabel dummy. Berdasarkan model yang saya tuliskan, di mana Y adalah pertumbuhan ekonomi dan X adalah belanja pemerintah daerah, DA, DB, dan DC adalah dummy provinsi. Provinsi D dijadikan sebagai kategori acuan atau reference kategori. Alasan saya membuat model seperti itu karena dalam metode LSDV, setiap wilayah diwakili oleh variabel dummy untuk membedakan intercept masing-masing daerah. Namun, satu provinsi harus dijadikan acuan agar tidak terjadi dummy variable trap atau multikolinialitas sempurna. Selanjutnya, jawaban nomor 2B jumlah dummy yang digunakan pada jawaban saya yaitu 3 dummy. Alasan tidak menggunakan 4 dummy sekaligus karena jika seluruh kategori dimasukkan dalam bersama konstanta, maka akan terjadi multikolinialitas sempurna atau dummy variable trap. Kondisi tersebut membuat model regresi tidak dapat diestimasi dengan baik. Karena itu, satu kategori harus dijadikan acuan atau reference kategori. Pada jawaban saya, provinsi D dipilih sebagai kategori acuan. Kesimpulan dari soal nomor 2 adalah metode LSDV atau fixed effect digunakan untuk menangkap karakteristik khusus setiap provinsi yang tidak berubah sepanjang waktu. Dalam model tersebut digunakan 3 variabel dummy karena terdapat 4 provinsi dan 1 provinsi dijadikan kategori acuan. Penggunaan dummy variabel membantu model membedakan pengaruh karakteristik masing-masing provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan dari jawaban saya tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.